Oke, selamat bergabung kembali rekan-rekan. Terima kasih sudah bergabung di YouTube channel saya, Joteng. Pada kali ini kita akan coba melanjutkan sesi edukasi kita untuk bagaimana melihat pola ya, sekali lagi pattern. Jadi GORD ini atau XAUSD yang kita mau bahas pada video kali ini itu mempunyai pola-pola yang sering terjadi dan biasanya itu eh, tinggi juga win rate-nya ya. Jadi saya akan bahas tiga pola dulu yang pertama. Yang nanti di video berikutnya coba saya akan sharing juga ilmu-ilmu saya yang lain saya akan sharing. Ya kita langsung masuk ke dalam pola yang pertama. Nah, kita masuk ke saya bicara kali ini khusus untuk gold ya. Jadi untuk XAUSD ini memang berbeda dengan trading dengan major pair ataupun cross pair lain ataupun cara trading yang berbeda ya. Jadi saya akan mencoba bahas pengalaman saya di Gold. Jadi siapa tahu ini bagi teman-teman yang masih newbie ataupun yang masih mencari ilmu-ilmu teknikal ya. Siapa tahu ini membantu dan bisa bergabung di grup XMX STI ya. Itu kita akan sharing setiap hari. Jadi link description-nya saya akan share di video ini. Nah, jadi kembali lagi pola yang pertama menurut saya yang paling sederhana ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mencari apa sih sebenarnya gold itu sebenarnya tradingnya caranya gimana gitu ya. Nah, ini menurut pengalaman saya ya biasanya itu yang pola pertama ya. Pola pertama di gold ya. Pola pertama yang sering terjadi, yang sering terjadi. Ya itu apa? Yang paling gampang adalah support and resistance. Tapi ini kebanyakan orang diajarin ini ya. Jadi jika Bapak Ibu baru belajar trading ataupun mengikuti suatu kelas atau suatu workshop atau suatu ilmu teknikal dari guru ya atau dari master yang lainnya atau dari trader lainnya pasti akan dijelaskan tentang support resistance. Ya, awalnya pun saya masa berpikir apa sih biasa aja gitu ya kan. Kalau support itu kan seperti ini ya. Biasanya kan kita ini kalau di atas itu adalah resistance. Kemudian kalau di bawah sini adalah support gitu ya. Nah, jadi ini udah sebenarnya normal ya, sudah umum, umum atau sering ya, umum atau sering diajarkan oleh kebanyakan grup atau guru ya, atau guru lah ya. Tapi intisarinya apa? Ya, tapi intisari dari SNR ini apa? Gitu ya. Kita juga bingung, apa sih? Kadang-kadang ada orang bilang begini, misalnya ini gak SNR nih Pak Jo, begitu ya. Nah, ini gak SNR nih Pak, begitu. Ada juga yang menggunakan EMA atau moving average Pak Jo. Ya, ini nggak sebagai SNR Pak Jo, ya, moving average, ya, indikator ya, indikator. Jadi banyak sekali yang mengajarkan tentang SNR atau ada juga yang bilang trend line Pak Jo, gitu misalnya trend line gitu misalnya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang mengajarkan ilmu-ilmu SNR dan yang sering saya pantau gitu ya, yang sering saya pantau itu kalau gold ya atau XAUSD ya itu sering sekali respect terhadap SNR. Respect ya, respect itu artinya dia sekali sentuh atas atau bawah dia akan minimal berhenti ataupun koreksi ataupun reversal. Jadi nggak selalu terjadi pembalikan arah ya. Saya sekali lagi SNR itu tidak selalu membuat tren reversal. Jadi misalnya dari uptrend jadi downtrend, oh kalau gitu pucuknya di SN, di atas dong Pak Jo, di resisten gitu. Nggak selalu ya. Karena tidak selalu SNR itu membuat tren reversal. Kadang-kadang hanya sentuh lalu berhenti gitu misalnya ya dan melanjutkan dan setelah itu melanjutkan lagi apa artinya begitu ya nanti saya jelasin. Nah, contoh misalnya gini ya, ini contoh yang sederhana dulu, kita bicara SNR ya. SNR ini adalah resisten, ini adalah support begitu ya. Jadi kalau harga misalnya dia lagi uptrend, yang lagi uptrend tiba-tiba petok nih Pak Jo karena di sini ada apa
ada resisten sebelumnya gitu misalnya. Ya, ada resisten sebelumnya di sini. Oh, ini bakal terjadi pembalikan arah nih Pak Jo. Siap-siap kita pasang sell, ya pasang sell full margin. Full margin artinya lotnya dibanyakin. Begitu ya, full margin. Full margin. Misalnya modal 1.000, misalnya modal $1.000, lotnya satu. Sell. Cacing-cacing naga-naga Pak Jo. Wah, dia dapat nih. Tuh kan bener Pak Jo. Nah, turun misalnya 30 pips. Oke, profit dong. Ya kan, profit kan. Tiba-tiba terbang lagi dia. Bus. Di atas bukan profit tapi MC. Ya. Jadi banyak yang bilang, ah Pak Jo ini resisten support mah udah banyak yang ngajarin Pak Jo, tapi saya seringkali kena loss. Misalnya. Nah, jadi caranya bagaimana untuk mengetahui apakah resisten ini strong atau bukan? Ini strong atau bukan? Strong resisten bukan? Kuat gak dia? Itu misalnya fresh gak? Gitu misalnya. Atau pasti terjadi gak begitu? Ya, itu yang paling penting. Bagaimana kita mendeteksi suatu resisten ataupun suatu support dia menjadi reversal begitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi kembali lagi kepada tadi teknik yang pertama adalah support resistance. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, bagaimana kalau support resistance kita sudah membacanya, lalu tahu di mana dia letak-letaknya. Ya, sebentar, saya tampilkan. Nah, kita langsung praktekin ya di chat misalnya ini ya. Nah, ini kan kita lihat nih. Nah, ini saya tarik dulu kecil. Nah, ini banyak orang menarik SNR ke salah. Ya, banyak orang menarik SNR salah. Jadi tiap orang beda-beda. Apakah yang atas, ini contoh nih. Pak Jo ini resisten bukan di sini nih. Di body, ini saya zoom ya. Di sini bukan. Atau di atasnya. Begitu. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, karena ini bisa aja terjadi resisten di sini atau terjadi ini sangat strong resisten di atas. Itu adalah ujungnya sekali. Kalau gitu kita sell di mana Pak Jo? Sell di sini atau di sini? Betul kan? Itu yang sering kali terjadi sama orang-orang pertanyaannya seperti apa. Oke. Nah, secara singkat, biasanya saya gampang sekali ya. Kalau saya sih biasanya gini aja. Jadi kita pasang grafiknya itu seperti ini. Line chart. Ya, line chart ini bukan candlestick. Jadi line chart. Nah, line chart inilah yang saya jadikan sebagai resisten. Nah, ini dia. Ini di sini resisten. Oke. Lalu di mana lagi? Di sini resisten. Di mana lagi? Di sini resisten. Tapi ini di bawah dia, bukan berarti di atas sini. Nah, ini dia. Resisten di atasnya lagi. Mana lagi? Sini ujung. Kok gimana caranya Pak Jo untuk mengedeteksi kapan dia terjadi resistennya itu udah paling di atas gitu misalnya. Nah, ini resisten gitu ya. Banyak sekali ya resisten, ini gak resisten, ini gak resisten. Mana lagi? Cari lagi, ini gak banyak nih. Ini ada resisten sini gitu ya. Jadi yang ujung-ujung kita cari sebagai resistennya. Oke. Nah, ini kan dari resisten udah bahal, apa udah dibajak ya, udah di break ya, kita buang. Jadi yang ujung-ujungnya aja. Sebenarnya kan gampang. Resisten itu adalah seperti yang video saya sebelumnya ya. Jadi ini Bapak Ibu coba lihat video saya. Sebentar saya tampilkan. Nah, video ini rahasia trading gold XAUSD profit win rate 95% ini perlu dibaca lagi, perlu dilihat lagi. Ini sambungannya. Ini yang pertama. Nah, yang sekarang saya ajarin ini adalah next-nya. Jadi kalau kita di video sebelumnya kan saya ajarin, misalnya contoh kita ada ini, misalnya ya. Nah, ini kan, nah ini dia begini. Ini uptrend kan. Nah, ini uptrend apa? Nah, ini yang saya buletin sebagai warna merah. Ini R-nya, resistennya, resisten, resisten. Ini ini belum tahu resistennya kapan. Sampai dia terbentuk begini, break lagi. Jadi sebelumnya itu di break ya. Jadi apa yang dinamakan resisten jika previous high-nya di break? Ini previous high-nya di break. Previous high-nya di break. Previous high-nya di break. Nah, ini video saya ini tolong dibaca berkali-kali. Jadi jangan di skip. Jadi video saya yang pertama, yang kedua, terus setiap video itu diulang, di stop, ulang lagi, di review lagi, di stop lagi sampai ketemu. Ini ilmu gratis tapi sakti ya. Saya sangat sering pakai ini untuk tradingan saya.
Sehingga Bapak Ibu bisa mengerti kondisi market sebenarnya kalau bisa dibaca gold itu sangat membantu sekali untuk kita mendapatkan profit. Ya, nanti saya jelasin ya. Lalu berikutnya lagi, setelah kita mengetahui pola-polanya tadi, ya, mengetahui polanya tadi seperti itu, ini kan di sini support, resistance, ya. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan cara untuk kita entry seperti apa, ya. Kadang-kadang dia kan resistennya itu dia mantul. Nah, jadi seperti ini. Contoh pada saat dipraktekin sini ya. Nih, ini dia. Pada saat ini terjadi, resisten ini terjadi, berarti kita mencari area di sini untuk mencari sell. Ya, cari sell. Kita lihat dapat ya. SL-nya kebetulan nggak terlalu tinggi. Ya, SL-nya di sini. Tuh dapat tuh kita ngecari sell di sini. Dua kali sell dapat. Ya, jadi saya zoom ya. Nah, ini pada saat dia terjadi R di sini, dia terjun, dia naik, kita boleh mencari sell limit SL-nya di sini. Jadi SL-nya di sini ya. Sebentar ya, saya lihat berapa pips ini. Dari sini ke sini 150 pip, taruhlah 200 pip, ya berarti $20. Tapi kalau $20 dia punya profitnya itu besar juga ya. Kena SL, kena sell limit di sini profitnya sampai $100, 1000 pips, berarti 1 banding 5. Jadi bayangin coba, RR-nya 1 banding 5 loh. Kalau kita trading berdasarkan SNR. Bayangin coba. Jadi dengan teknik ini 1 banding 5, 1 banding 3, 1 banding 2 kalau pakai SNR itu sakti. Dua kali malah dapat ya. Ini sekali dapat di sini, kita nge-sell di sini, lalu nge-sell lagi di sebelahnya lagi, kita nge-sell lagi misalnya. Ini nge-sell lagi, dapat lagi tuh. 360 pip, berarti $36, $36, 1 banding 2. Nah, setelah break, nah biasanya itu lagi adalah namanya retest. Jadi retest dengan SNR ini sangat berhubungan. Contoh ya, ini ilmu mahal nih ya, tapi saya kasih gratis. Nah, contoh ya, ini begini, ini di bawahnya begini. Ya, jadi setelah dia nge-break ini, dia terbang, tek, dapat tuh resistance pertama ini R1. Kita siap-siaplah kita mencari sell limit di sini. Tiba-tiba harga tuh ya, dia terjun, dapat R2, profit dong. Nah, kita boleh pakai pasang apa? SL plus atau SLBP lah ya, SLBP. Profitnya misalnya 1 banding 2 atau 1 banding 3. Ini misalnya SL-nya, ini SL ya, SL-nya misalnya 100 pip gitu misalnya. Maka TP-nya itu biasanya 200 sampai 300 pips, 1 banding 3. Nah, setelah itu biasanya dia dapat TP close atau dia masuk ke area RBS ya. Nanti saya bikin video lagi tentang RBS ya. Dapat sini TP, kena TP, lalu dia terbang. Nah, bisa dia retest, tek gitu. Nah, kita boleh cari buy. Setelah cari sell, cari buy, terbang dia. Ya. Nah, kita praktekin seperti ini tadi nih. Ya, ini ya. Ini saya screenshot, tampilkan di sini. Ini contohnya ini ya. Dia terbang. Ini kan dia R1. Dia terjun. Ini R1 yang tadi saya bilang ya. Kita pasang sell limit di sini. Dapat profit. Dapat 2 kali. Terbang. Terbang dia ngetes di sini. Tuh dapat terbang lagi. Jadi ini sell, sell, buy. Begitu ya. Gampang ya. Jadi ini salah satu teknik yang saya sering gunakan juga jika melihat SNR. Kalau misalnya SNR-nya sebagai datar sideway, begini ya, sideway-nya secara horizontal. Ya, tapi kalau dia menjadi channel sama juga konsepnya gini konsepnya ya. Konsepnya agak mirip. Nah, ini dia ya. Naik, turun, ini S.
ini R, ini R, ini S. Dia naik sini, sell, dia turun sini, buy. Ya, supportnya terus terbang dia, misalnya begitu. Oke? Nah, jadi itulah pola-pola yang kita pelajari dari SNR. Lalu kalau trendline gimana trendline? Nah, kalau trendline seperti ini ya, terjun sebagai support. Nah, kalau trendline sama seperti yang video saya yang sebelumnya. Ya, kalau dia selama dia uptrend, kita mencari ya kalau selama dia uptrend, maka trendline kita sebagai mencari selalu buy. Jadi ini sebenarnya sambungan. Jadi video ini sambungan daripada video yang ini. Ya, video rahasia trading ini yang pertama. Bapak, Ibu baca dulu yang ini. Setelah ini dapat, ngerti, lanjut ke video ini berikutnya. Nah, jadi kalau yang video pertama itu saya mengenai tentang win rate-nya bisa 95% itu gara-gara apa? Gara-gara kita selalu ngikutin tren. Jadi kecil kemungkinannya kita loss. Kenapa? Karena kalau trennya lagi kenceng, lagi dia kuat, itu misalnya dia lagi kenceng gitu, misalnya dia lagi terbang terus, strong uptrend, kita ngebuy terus dapat profit terus. Ya, contohnya seperti ini gold. Kita lihat waktu zaman lagi Hamas, ini dia nih. Dia kan uptrend nih, tuh. Ya kan? Anda buy ya terus Anda buy di sini. Ya. Nah, kenapa bisa 95%? Nah, ini sambungan ini sebenarnya. Ini buy di sini, buy di sini. Anda buy di atas pun gak masalah. Karena pasti ketutup. Ya kan? Pasti ketimpa lagi nih dia. Dapat lagi profit. Ya kan? Sini buy, sini buy, sini buy, sini buy. Buy terus buy. Beli, beli. Long, long, long gitu ya. Tuh, berkali-kali long terus. Berkali-kali long terus. Berkali-kali long terus. Nah, sekarang apakah menjadi downtrend? Nah, kita belum tahu ya. Masih ingat video ini. Nah, video saya ini dibaca dulu. Karena ini D1 ya. D1 itu sangat lama sekali, bisa berbulan-bulan. Baru dia terbentuk pola yang baru ataupun melanjutkan penerusan tren. Apakah gold? Nah, sekarang kita pertanyaannya apa? Sekarang ini kan resisten. Ini resisten. Kita balik lagi ke sini ya. Ini resisten, ini resisten. Lalu dia menjadi support. Nah, supportnya di sini. Nah, gampang ya. Ini secara D1. Nah, kalau goldnya bisa terbang lagi, melebihi ATH baru lagi, ya udah lanjut terbang dia. Apakah ini menjadi support atau resisten yang baru, Pak Jo? Bisa juga ini sebagai resisten yang pertama. Tapi hati-hati kalau dia sideways, dia jebol ini, ya misalnya contoh zoom ya, walaupun dia bisa jebol ini, dia terbang, belum tentu bisa terbang atas. Mungkinnya dia menjadi di sini, lalu terjun lagi. Karena ini masih sideways. Ya kan masih ingat ya di video saya ini. Jadi baca video saya ini kuncinya di sini. Sekarang lanjutannya, part 2-nya lanjutan di sini. Jadi kembali kepada tadi, teknik kita yang pertama apa? Ya, pola pertama yang sering terjadi di gold adalah support resistance. Support resistance-nya bisa by sideways begini ya rata rata kanan kiri atau di atas bawah atau sebagai trend line. Atau bisa menggunakan moving average. Ada yang mungkin pakai moving average 100, 150, 200 dan seterusnya. Ya, atau 50 dan seterusnya bebas. Tapi yang sederhana adalah bagaimana kita mengantisipasi kalau misalnya gold kena RR, kena SS, gimana ya? Kalau kena S gimana? Kalau kena R gimana? Nah, itulah singkat aja kita punya analisa dulu sementara ini. Pembelajaran kita yang pertama, ingat kalau ini trend line, selalu cari buy. Ya, kalau dia sideways, nah ini kita balik lagi. Kalau sideways, ini shortcutnya lagi ya. Ini bagi yang newbie nih, atau teman-teman yang masih baru belajar, atau mungkin yang sudah belajar tapi mungkin lupa ya. Ini siapa tahu membantu. Intinya gini, sekali lagi ya, saya ulang terus. Kalau misalnya dia sideways, begini, ya udah cari aja apa? Nah ini di grup GFA saya udah ajarin nih. Di grup GFA ya, Gold Finger Advance. Saya udah ajarin kalau di atas ini ngapain, kalau di bawah ngapain ya. Nah, polanya apa? Nah, begitu ya. Nanti di XMXTI itu ada saya ajarin cara kapan ini kan setway berarti ya. Kapan setway ini confirm ya. Ini ada setway nih kalau ini confirm. Kalau sekarang gold belum confirm. Kita lihat ya. Downtrend enggak, sideways enggak, kemudian juga uptrend juga belum mungkin mungkin belum belum tahu juga ya. Tapi sementara sih masih masih nggak jelas ini ya. Makanya saya bilang ini abu-abu nih. Jadi sementara ini kita mau ngapain? Kita nge-sell atau nge-buy. Kalau saya sih pikir kalau kondisi seperti ini kita boleh cari sell di atas ini, di resisten, cari buy di bawah sini gitu intinya ya. Atau bisa juga di support yang bawah sini. Ini support kecil ya di sini. Ini kalau masuk ke TF kecil,
Dapat ya. Nah, tuh. Jadi gampang sekali tradingnya tuh kan. Support kecil di sini. Ini kan support nggak bisa jebol ya. Satu, dua nih berkali-kali. Satu, dua, tiga, empat nih malahan. Ya, lima malahan. Ya. Jadi ini sangat sangat kuat, strong support. Ini resistennya mau dicoba lagi mungkin. Secara hampat ya. Tapi kalau D1 di atas. Nah, jadi setelah mengetahui ini, minimal kita nggak gelap. Trading itu kita punya arah. Oh, sekarang di amat di mana nih? Sekarang acaranya di mana nih ya? Eventnya kemana nih? Trennya kemana nih? Ya, jadi pola-polanya tadi saya bilang apa? Ini intinya. Sideway, channel, trend line, dan moving average bisa menggunakan SNR. Ya, ini pola pertama. Nanti di video berikutnya saya akan share lagi pola kedua. Ya, yang sering juga terjadi. Nah, kalau ini kemungkinan besar profitnya gede. Ya, profitnya bagus. Ini win rate-nya tinggi. Pokoknya setiap kali ketemu resisten, jaga-jaga aja. Ya, ketemu support juga jaga aja. Karena sekali lagi, gold itu sering respect terhadap SNR. Ya, jadi Bapak Ibu tolong di share, di likes dan di komen di video ini dan kalau bisa di dipelajari terus ya supaya membantu kita trading bagaimana cara mendapatkan profit di gold. Sebenarnya sederhana ya. Jadi sebenarnya saya lihat ada tiga pola. Ini pola yang pertama saat kali di video apa sorry di video pertama ini saya akan coba share pola yang pertama yaitu SNR. Nanti di video kedua, ya, video berikutnya lagi ada pola kedua, ada pola ketiga. Jadi benar-benar detail sekali kita belajarnya. Nah, kalau MM-nya nanti itu beda lagi ya. MM beda lagi. Load management, money management, kemudian risk management, dan bagaimana kita mau averaging kah, atau kita mau SLBP, atau apa segala macam. Jadi banyak cara. Jadi yang pertama simple dulu aja. Tapi ini digabung dengan si ilmu ini. Ya contoh ini contoh yang singkat aja. Shortcut adalah namanya multi time frame. Nah, kalau multi time frame itu terjadi, itu sangat luar biasa. Ya, jadi multi time frame singkat aja multi time frame ya multi time frame digabung dengan SNR plus dengan video saya yang tentang win rate 95 itu ya itu harus digabung itu jadi pola pertama yaitu SNR digabung ya dikombin dengan teknik yang tadi saya bilang win rate 95%. Nah itu ketemu tuh kalau sama kalau satu arah semua itu win rate-nya bisa 95% lebih bahkan. Ya, dan bisa profit konsisten. Tapi nunggunya lama. Jadi kita mesti sabar. Ya, dan profit itu pasti dijamin pasti menang. Pasti profit lah. Ya, pasti untung. Ya, kenapa? Karena kekuatan searahnya marketnya seperti apa ketemu. Contoh ini kan, singkat aja nih. Ini polanya begini. Ya, polanya gini. Kita lihat kalau di H4-nya, di H1-nya ada pola lagi. Semua kena itu misalnya. Semua searah. Nah, itu udah pasti tinggi probabilitasnya untuk high profit. Ya, jadi Bapak Ibu, kita akan coba cari setup-setup yang bagus ya. Nanti guys saya akan coba bikin satu grup namanya STI Crypto, itu bahas tentang altcoin dan Bitcoin dan koin-koin kripto yang cukup kita bisa melihat dan siapa tahu bisa mendapatkan profit. Silahkan join di grup kita punya Telegram. Sekarang kita akan pindah ke Telegram ya. Jadi kita nggak masuk lagi di WhatsApp. Khusus untuk STI, grup umum dan STI Crypto, untuk yang umum-umum, general-general saya pindahin ke dalam Telegram. Tapi untuk Signal saya tetap masih pakai WhatsApp karena supaya dapat info lebih cepat kalau WhatsApp ya. Kalau Telegram kadang-kadang kan kita suka telat lihatnya. Tapi nggak apa-apa. Anyway, saya akan share di situ di Telegram STI dan Telegram STI Crypto. Jadi Bapak Ibu nanti join, link description-nya saya berikan di video ini dan bisa belajar bersama. Siapa tahu bisa mendapatkan ilmu baru ataupun ilmu yang melengkapi. Jika Bapak Ibu udah punya ilmu, tinggal di-combine. Siapa tahu bisa menjadi win rate-nya bisa tinggi, ya profitnya bisa besar. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah melihat video saya ini. Kita tunggu next videonya. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di next video. Salam.